ya tujuan kita bagaimana menghadirkan layanan yang berkualitas, yang paripurna gitu ya. Itu tujuannya pasti untuk masyarakat, kepuasan masyarakat. Kepala Puskesmas, Bupati oke kata sayanya, sekarang kukulingan, Pak Gubernur oke kukulingan, sekarang Pak Sekda Provinsi, semuanya tidak, sistem bekerja di atas meja sudah tidak zamannya lagi sekarang. Teh di desa mana? Desa Bangsal. Biasa kan dia, atau sering kan dia gaduh BPJS. Gaduhnya. Ayeuna sanu lantong. Oh, kunaon? Naon karos? Harieut. Ya. Neng rata-rata itu pasien lamanya. Pasien lama ya. Ini pasien lama kan? Kalau misalnya dari medisi jadi baru, Pak. Oh, dia di input lagi. Oh iya. Upami itu sabara atau di medisi tos di input aja. Namanya ayeuna anggaplah pasien barunya sabara lami input. Dugi ka anjeunna di piwarang calik ngantosan. Kurang lebih kalau misalnya belum di screening kan Lah, screening gitu. 3 menitan. Oh, di bawah 5 menit ya. Oke. Normal lah segitu mah. Apalagi pasien lama punya yang tidak screening mah sebentarnya. Udah terdaftar di medisi, cepat Bapak. Ya. Enggak sampai 1 menit. Ya, prinsip pelayanan itu salah satunya faster ya. Nah, dengan adanya RMN nih, rekam medik elektronik, digitalisasi berarti ini terbukti ya, lebih cepat. Meskipun sekarang masa transisi. Bentar saya ke pendaftaran. Kan ini masa transisi ya dok ya, dari Sikemas ya, sekarang ke medisi. Jadi saya kan mengawanti-wanti ya ke pihak medisi. Kalau ada kendala-kendala, ini masa transisi, cepatnya respon. Jangan sampai terhambat lah di pelayanan kayak gitu. Ya nanya, karena ini masa transisi, tolong diedukasi masyarakat. Kasih tahu bahwa kita ini insya Allah nanti mah tidak lah. Luar biasa. Ya memang Puskesmas Karawang itu masalahnya di bangunannya lah. Ini tidak representatif. Kita sudah usulkan ya Bu Kapus ya. Sudah usulkan dan kita alkes, kemudian dokumen sudah kita simpan kemarin di rumah dinas. Tapi karena rumah dinas sekarang diambil alih, kita kemarin 3 mobil dimasukkan di pustu di titik. Didedetin lebih pastinya mah. Mudah-mudahan ada solusi yang tadi lah. Kalau misalkan tanah Pemda yang bisa dipakai gitu. Nah ini yang namanya sanajan. Sanajan ruangan aja pelayanan tetap jalan. Mantap Bu Kapus Murni ya. Kita harus menjaga vaksin itu tetap bagus ya, tetap bisa digunakan sesuai kebermanfaatannya benar gitu. Jadi intinya harus menjaga vaksin itu salah satunya dengan lantai dingin, menjaga suhu. Kapus ya, tempelkan aja di sini jadwal buka vaksinasi. Jadi pastikan ketika kita ngasih vaksin ke anak itu benar-benar vaksinnya bagus ya. Nah, makanya tanggung jawabnya salah satunya bagaimana cara penyimpanannya, pengambilannya, mawa anak ke posyandu kan gitu ya. Nah, begitu. Cobain buka. Jadi nanti ini disesuaikan penyimpanannya. Ada ini nggak ukuran otomatis nggak? Kan ini Bapak. Oh ya udah ada. Ya. Coba lihat itu. Suhunya terjaga sih Pak, 4-8. Ini 4,2 ya? Ya oke. Ya karena sekarang udah otomatis. Kalau dulu kan kita manualnya cek sekarang mah. Ya. Jadi di Padang nyambung ke Semila juga Pak. Jadi dipantau dari. Oh dari sana. Oke, bagus. Nah ini salah satu kita menjaga vaksin tetap bagus. Ini rantai dinginnya. Saya kira teman-teman udah biasa, tapi saya mengingatkan lah. Jadi kita jaga dari vaksin ini rantai dinginnya, apalagi expire-nya, karena ini tujuannya kan untuk kekebalan. Jangan sampai sebaliknya. Ini isip, Dr. Isip, ya udah berapa bulan di sini? Udah dari Februari Pak. Februari. Dari 5 bulan. Masih tinggal 1 bulan lagi ya? Dari mana? Saya dari Universitas Yarsi Pak. Yarsi asalnya dari Jakarta. Nah saya tekankan kemarin ke teman-teman ISIP juga. Teman-teman ISIP itu memang sudah diberikan STR kan ya, sudah punya STR, sudah punya SIP juga ya, sebagai legalitas bisa melakukan layanan. Ya. Nah, tetapi tetap ini kan sekarang masih didampingi ya. Terus di sini kan bukan hanya clinical kompetensi ya, atau kompetensi klinis saja, tetapi bagaimana kemampuan tentang komunitas posyandu ya, ke lapangan lah ya. Terus lagi cara komunikasinya, terus koordinasi, nah, itu yang tidak kalah penting. Pertumbuhan dan perkembangannya betul-betul ya dipantau gitu. Jadi mulai bagaimana standar-standar, kita ada hal yang harus mungkin terus kita tingkatkan, itu kemampuan deteksi, kemudian setelah itu intervensi. Deteksi itu maksudnya
Ketika ada kelainan berat badan misalnya ya, atau kekurangan berat badan, cepatnya terdeteksi. Deteksi sedini mungkin itu teman-teman itu harus dari sana gitu. Kadang kita terkecoh dengan naik saja. Nah, kita terkecoh hanya, oh ini mah naik dari sebelumnya. Maksud saya seperti itu. Apalagi misalkan kalau sudah jatuh ke gizi kurang, gizi buruk ya. Kan tahapannya kenaikan tidak sesuai dengan standar, faltering, berat badan kurang, gizi kurang, ya gizi buruk, kan gitu. Iya. Ke stunting itu di ujung gitu. Nah, perjalanan dari sana itu, nah kemampuan deteksi kita. Maka duana setelah dideteksi, diintervensi. Percuma kalau sudah terdeteksi tidak diintervensi, gitulah. Ini mungkin kita sharing lah ya, dan dengan dokter di sini. Di bidan yang mendeteksi dikolaborasikan diintervensi ke medis misalkan ya, ke dokter. Kalau hasil deteksi penyebabnya tadi kenapa nggak berat badannya nggak sesuai dengan standar misalkan ya, atau bahkan misalkan jadi sudah gizi kurang, kita lihat apa penyebabnya. Ada penyakit penyerta, intervensi oleh medis. Kalau masalahnya ini hanya asupan gizinya yang kurang, berarti asupan gizi itulah. Nah, makanya katanya ya ahli nih, stunting itu secara umum ada dua penyebabnya itu, karena asupan gizi yang tidak adekuat, yang kedua karena penyakit penyerta, dan solusinya ada dua. Yang asupan gizi tidak adekuat ya kasih asupan gizi, yang penyakit penyerta kasih obat, gitu kan. Nah, ini Bu Kapus programmer juga ya, betul. Sekarang itu by system, jadi saklek. Ya, betul. Jadi kalau TB kasih TB-nya, kalau HIV SIH. Nah, tergantung kita bagaimana menginput itu. Betul. Jadi ini maksud saya ya, kenapa administrasi, kan pencatatan dan pelaporan itu sifatnya administratif, tetapi bisa menyangkut nyawa seseorang. Karena ketika pencatatan dan pelaporannya tidak baik, kita tidak akan diberikan alokasi obat. Nah, untuk TB dan HIV, apalagi HIV ya. Jadi kalau ada yang tidak terinput aja satu, itu kita akan bisa membahayakan satu nyawa. Karena tidak akan ada jatah obatnya gitu lah intinya. Bagus ya, ini sudah tahu seperti itu, jadi aware. Ya. Sekali lagi ini untuk kasus-kasus penyakit menular seksual ya, PMS nih, ada sifilis, ada GO ya, kemudian tadi HIV. Tolong ya, kita juga menjadi atensi bersama ya, bahwa memang tugas kita pertama prevention atau penjagaan ya, kemudian pengobatan pengobatan, dan semuanya dipastikan itu. Kemudian yang pertama adalah edukasi dan promosi. Jadi jangan sampai ada penularan ini karena ketidaktahuan dan perilaku beresiko. Tolong saya ingatkan nih ke masyarakat ya, anak itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu dosa, mereka harus nanggung. Bayangkan. Jadi ini bukan hanya berbicara mengenai soal pekerjaan kita ya, tugas kita, tapi soal hati nurani nih. Hati nurani. Makanya saya kalau berbicara dengan pasien HIV, khususnya HIV anak, ini bukan hanya sekedar ibu sebagai kapus, saya sebagai kepala dinas, bukan. Sebagai manusia ya, sebagai bapak, sebagai ibu, ya miris lah. Makanya kita harus benar-benar ya, dan dipastikan nih obat alhamdulillah sudah aman ya. Obat di sini aman, kemudian pemeriksaan labnya juga ya. Labnya juga aman lah di sini. Bisa nih di Puskesmas Karawang ya. Punten pangke. Ibu hamil sabar sih? 8 ya. Kado BPJS-nya? Kadonya? Oh, alhamdulillah. 8. Rutin ka posyandu teh? Rutin ka posyandu sanes ka apa? Sanes ka klinik sanes. Cara kontrol ke rumah sakit asupa. Rumah sakit, mohon. Lagi rujuk dia. Ini cara gina? Oh iya. Pernah kali ka sabaraha? Balik kau itu ke opat. Balik ka. Menuju kembar. Oh, kembar. Jangan dianggap dua. Alhamdulillah. Mohon dijaga, amin. Rencana di mana ngelahirkan? Rumah sakit. Terus janjian sareng dokter. Oh iya, mohon. Normal nanya. Ya, tegaduh darah tinggi nanam ya. Barang ya. Namanya kembar? Namanya. Langsung Ya. KB ya. Reksekin. Ya Pak ya. Oh ya, berarti opat kan? Ayo. Bisa Kang euy. Saya tidak hadir fisiknya saja, tapi hati saya selalu hadir, Bu Rita. Terutama ketika kita mengadakan rapat dinas online ya. Kenapa saya inisiasi untuk ada kegiatan itu? Karena saya sadar betul tentang kendali saya begitu luas. Saya punya 58 puskesmas yang tersebar di 47 kecamatan, teman-teman ya. Memang kondisi Kabupaten Sukabumi luar biasa. Nah, di sini prinsip pelayanan itu setidaknya ada 3 prinsip ya yang diinginkan masyarakat itu. Faster,
better, cheaper, gitu ya. Nah, saya lihat fasternya di sini dengan adanya RME itu sudah jelas itu merubah atau mempercepat di pendaftaran. Saya tanya barusan yang pasien baru aja. Sekarang anggap yang medisi itu baru lagi ya Bu, harus nginput lagi. Baru itu katanya tidak lebih dari 5 menit ya, hanya 3 menit tadi pendaftaran. Coba bayangkan ketika kita waktu manual itu daftar, ngambil ke mencari rekam medik. Nah, dengan digitalisasi ini sudah terasa oleh kita. Dampaknya ini faster, lebih cepat. Nah, tadi saya mengukur itu. Konsep lebih cepat dalam pelayanan tentunya, tapi tanpa mengurangi juga. Kalau misalkan karena harus cepat, pemeriksaan dicepat-cepat tidak juga. Sesuai dengan standar pemeriksaan. Itu faster. Kemudian better, pelayanan yang lebih baik. Tadi itu ya teman-teman. Jadi kita dengan kondisi sekarang, bagaimana di Puskesmas Karawang ini pelayanan lebih baik.